Kabar baik ya semua ya. Oke, nah udah sekian puluh tahun lamanya kita nggak jumpa ya guys. Jadi Koci mohon maaf ya, beberapa hal ini agak chaotic guys. Jadi nggak sempat untuk buat video ya. Kemarin terakhir kita udah bahas masalah grammar ya kan. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang IELTS guys ya, terkhusus kepada IELTS reading ya, IELTS reading. Jadi seperti ya mungkin nggak perlu banyak kenal-kenalan karena kan kalian sudah pada tahu ya tentang IELTS itu apa. Nah, jadi reading di IELTS itu soalnya ada 40, dikerjainnya dalam waktu 1 jam. Wah, berarti paling nggak satu soal itu sekitar 1 menit 30 detik lah ya guys ya. Nah, jadi dia memang IELTS readingnya panjang-panjang guys. Nih kalau kalian perhatikan nih ya. Kita hanya punya waktu 20 menit untuk mengerjakan 13 soal. Dan kalau kalian lihat readingnya itu bisa sampai 2 halaman guys. Bayangin berapa paragraf. Tapi nah di video kali ini Koci akan mencoba menganalisa polanya ya. Gimana biar kita bisa cepat membaca IELTS-nya ini dan menemukan jawabannya ya guys ya. Kan intinya kan kita nggak boleh wasting time gitu kan. Oke, nah sekarang kita coba bahas terkait nomor satu dulu kali ya. Nah, jadi yang pertama-tama yang perlu kalian perhatikan ini adalah beberapa tips general aja, teman-teman. Di dalam IELTS yang perlu kalian perhatikan itu yang pertama adalah instruction. Ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan instruksinya, guys. Ya, karena di IELTS instruksi itu menentukan jawaban. Misal nih, untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Complete the notes below. Choose one word only. Nah, jadi di instruksinya kalian itu hanya boleh menjawab satu kata aja di setiap jawaban. Kalau kalian jawab lebih dari satu kata, maka jawaban kalian salah. Ya. Jadi ini sangat perlu diperhatikan guys ya. Instruksi dari setiap pertanyaan di IELTS. Nah, jadi kalian tuh mengisi nomor 1, nomor 2 dan nomor seterusnya itu hanya dengan satu kata. Jangan mengisi lebih dari satu kata, maka itu akan pasti salah. Terutama ya kalau kalian ngambil IELTS yang online ya, atau yang computer based. Oke, nah sekarang kita cek nomor 1. Gimana sih Koci cara jawab readingnya biar cepet? Nah, jadi gini. Pertama yang perlu kalian perhatikan adalah jangan baca teksnya dulu. Ya. Jangan baca teksnya dulu. Tapi bacalah soalnya. Oke. Jadi baca soal dulu. Nah, misal nih ya, Koci tulis jangan baca teksnya dulu. Nah, tapi baca soalnya dulu. Nah, sekarang kita lihat ya, soal nomor 1. The problem. Jadi ini namanya note completion ya guys ya. Nama jenis soalnya itu note completion. Jadi the bla 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 of London increased rapidly between 18 ya and 1850. The streets were full of horse-drawn vehicles. Yang perlu kalian cari adalah key idea-nya dulu. Nah, di sini guys, di sini tuh cari key idea. Mencari key idea gimana Koci? Simple. Key idea itu biasanya ya berisikan kata benda. Jadi key idea itu biasanya kata benda. Oke, kita cek di sini. Key idea itu biasanya kata benda. Noun ya. Jadi kita cari aja ada berapa kata benda di sini. Misalkan London gitu ya. Nah, terus kedua, kata key idea itu juga bisa dalam bentuk verb. Nah, jadi kita cari aja verbnya. Verbnya di sini adalah increase sama rapidly ya. Rapidly bukan verb guys, tapi maksudnya increase rapidly itu menjelaskan verbnya. Nah, jadi kita lihat London increase rapidly. Nah,
di teks. Cara menemukannya cepat gimana? Gampang, ya. Jadi cara menemukan yang cepat adalah pertanyaan reading IELTS itu selalu berurutan. Nah, ini yang perlu kalian ingat dan kenang dalam hati. Ingat dan kenang dalam hati bahwa reading IELTS itu selalu berurutan. Dia nggak jumpy guys, nggak melompat ke paragraf tiba-tiba pertanyaan pertama paragraf 3, enggak. Jadi dia pertanyaan pertama biasanya di paragraf pertama, terus lanjut ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi dia selalu berurutan. Itu yang membuat reading IELTS itu mudah. Ya, Koji bilangnya mudah. Ya, caranya gini guys. Nomor 1, ini udah pasti otomatis di paragraf pertama. Ya, udah pasti otomatis di paragraf pertama. Maka kita cari aja kata London increase rapidly di paragraf pertama. Ya tentunya kalian pasti bacanya di kalimat pertama dulu dong guys ya. Mentang-mentang paragraf pertama bacanya langsung ke kalimat terakhir, enggak. Ya baca dari awal ya. Kita lihat nih misalkan London increased rapidly between 18 and 1850. In the first half of the blah blah blah, London's population grew at an astonishing rate. Nah, ini dia. Ya. Jadi grew at an astonishing rate itu sama dengan artinya rapidly, guys. Ya. Jadi kata rapidly itu sama dengan grew at an astonishing rate. Ya, dengan sangat cepat gitu ya. Sehingga apa yang bisa mengisi di sini itu adalah kata population. Ya, jadi jawabannya di sini adalah population. Nah, kenapa population, Koci? Ya, karena ada kata population kan di kalimatnya nih. London's population. Apa yang grew at an astonishing rate? Ya, London population. Ya, bla bla bla. Jadi kalimatnya diubah guys. London's population diubah jadi the population of London. Itu sangat sering ya di dalam IELTS. Jadi cirinya gimana menentukan kata yang harus diisi di sini ya, yang harus diisi di sini. Caranya dengan membaca kalimat ya yang ada informasi ini. Kemudian cari kata yang deket sama dengan yang titik-titik guys. Misal nih kata terdekat dari yang titik-titik adalah kata London. Nah maka kalian cari aja kata sebelum atau sesudahnya gitu ya. Itu biasanya kata pilihannya ada di situ. Kebetulan di sini setelah kata London adalah population. Nah itu jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 yang di sini ya guys ya. Building the railway would make it possible to move people to better housing in the. Nah, ini Koci izin hapus ya. In the bla bla bla. Coba kita ini kan sedikit. Nah, jadi tadi seperti yang kita udah bahas guys ya, bahwa reading IELTS itu selalu berurutan. Nah, kalau nomor 1 di paragraf 1, kemungkinan nomor 2 di paragraf 2. Kemungkinan. Kalau nggak di paragraf 2, dia biasanya di akhir paragraf 1. Sekarang kita cari key idea-nya ya. Key idea. Selalu harus cari key idea. Nomor 2, key idea-nya apa guys? Cari kata benda. Oke, railway ya. Terus people. Ya. Nah, terus housing. Nah, terus kata kerjanya building sama move. Oke. Nah, sekarang kita cari kata ini di paragraf. Ada nggak? Paragraf 1 ada nggak sih bicarain masalah building railway, move? Kita lihat aja ya. Ini Koji ini mensimulasikan kalian membaca ya. Mensimulasikan kalian membaca. Nah, sebenarnya jawaban untuk nomor 2 itu ada di paragraf 2 guys. Ya, ada di paragraf 2. Kita lihat nih ya. Kita masuk ke paragraf kedua. Nih coaching nggak perlu mensimulasikan kalian membaca ya. Oke. Jadi kata building railway itu ada di sini guys. Ya, ada di kalimat ini. Nah, sampai ke sini.
Oke. Nah, jadi ciri-cirinya adalah nih, kan dia kalimatnya building an underground railway itu di kalimat sebelumnya. Tetapi move people itu ada di kalimat ini. Nah, to relocate. Jadi kata relocate itu artinya sama dengan move, guys. Ya. Jadi kita bisa paham bahwa key idea di dalam soal IELTS itu berbentuk sinonim. Kayak tadi rapidly sinonimnya at an astonishing rate gitu kan. Terus sekarang kita dapat move sinonimnya relocate gitu. Nah, sehingga kita cari aja kata-kata dekatnya gitu ya. His idea was to relocate the poor workers who lived in the inner city slums to newly constructed suburbs. Oke. Nah, to better housings in the bla bla bla. Ya, kalau kita bilang slums, kan nggak mungkin better housing ya. Nah, sehingga better housing ini mengacu kepada newly constructed suburbs. Karena cuma satu kata yang boleh ditulis, maka jawabannya suburbs. Nah, kenapa jawabannya nggak constructed? Nah, kenapa nggak newly? Simple. Ini hanya berdasarkan pengalaman Koci aja ya. Pengalaman Koci, hampir 90% jawaban di IELTS itu bentuk katanya noun. Ya. Hampir almost 90% itu word functionnya adalah noun. Ya. Word functionnya itu adalah noun, kata benda. Jadi kalau misalkan newly dan constructed, dia bukan kata benda, sehingga kita cari suburbs. Slums itu bisa tergocek, tapi kan ini berbicara masalah better housing, maka better housing tidak mungkin di slums, karena slums artinya pemukiman padat ya guys, pemukiman padat penduduk yang ya bisa dibilang agak sedikit dirty juga ya, jadi slums. Nah, jadi itu jawabannya ya. Jadi ketika kita mendapatkan key idea, maka kita butuh sinonimnya. Nah, sekarang kita bahas nomor 3. Nah, Koci simulasikan lagi nggak nih? Simulasi membaca. Ya, jadi kalau nggak simulasi membaca, Koci bisa langsung jawab nomor 3 ya. Nah, sekarang kita bahas untuk pertanyaan nomor 3, guys. Oke. Nomor 3 agak sedikit ke bawah ya. Nah, nomor 3 itu adalah a number of bla 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 agreed with Pearson's idea. Nah, sekarang key idea-nya di sini adalah ya cari idea kan, Pearson idea, ini noun-nya, sama agree verb-nya. Sekarang kita cari. Di kalimat itu bagian yang mana? Nah, di sini guys. Ternyata dia masih berada di paragraf yang sama, yaitu paragraf 2. Ya kan? Tetapi urutannya di bawah kalimat, di bawah pertanyaan nomor 2. Tadi kan pertanyaan nomor 2 yang ini. Nah, pertanyaan nomor 3 itu ada di sini, guys. Di kalimat setelahnya. Nah, di sini. Kan urutannya selalu kayak gitu. Dia berurut ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu, guys. Ya, sehingga kalau kita cek jawabannya di sini adalah agree, siapa yang agree dengan Pearson idea? Pearson ideas gain support among some businessmen. Nah, ini jawabannya. Jadi agree itu maksudnya gain support. Ya, jadi dia sama dengan kata agree ini, guys. Gain support gitu ya. Gain support kan tandanya ada yang setuju ya, satu pikiran. Siapa yang support di sini? Businessman. Nah, ini berarti jawabannya di sini adalah businessman. Ah. Oke, ada satu tip ya untuk teman-teman. Ketika kalian menjawab
soal IELTS reading, kalian diwajibkan hanya untuk copy paste. Copy paste. Copy paste ya. Copy paste guys. Jangan mengubah kata. Ya. Jadi copy paste aja. Misal nih ada kata businessman, kan dia man-nya pakai E. Maka kalian copy paste jadi businessman juga. Jangan E-nya diganti A. Ya, jadi salah nanti. Ya disalahin jawaban kalian. Padahal maksudnya sama ya. Cuman karena dia di teks tertulisnya pakai E, kalian nulis pakai A, maka jawaban kalian salah. Nah, itu kalian harus hati-hati ya. Nah, terutama juga tadi ya kata suburbs pakai S. Kalian harus pakai nih S-nya nih. Nah, ada kata suburbs, copy paste aja. Jangan sampai S-nya itu hilang. Kalau kalian nggak nulis pakai S, maka jawaban kalian akan salah. Nah, karena maknanya beda, plural dan singular. Ya, ini S itu kata-kata SS ini merupakan common mistake, guys. Ya, kesalahan yang selalu dilakukan oleh test takers. Lupa nulis S. Nggak hanya di reading ya, di listening juga, di writing juga. Nah, jadi kata agree itu sama dengan gain support. Kita kan bicara sinonim, sehingga jawabannya yang businessman. Kata bendanya kan, noun-nya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, apakah masih ada di paragraf yang sama atau enggak nih guys? Kita cek ya. Oke. Nah, untuk nomor 4 kita cari key idea. Jadi kita tuh selalu diminta untuk mencari key idea guys. Ya, key idea. Sekarang kita lihat, nah company, terus head problems, sama needed ya. Nah, kita cari company head problems. Nggak perlu baca paragraf sebelum nomor 3, bacanya ke bawah ya setelahnya. Jadi kita lihat mana yang problem di nah ini ya, kita ketemu nge-coaching simulasiin head difficulty itu kan problem, jadi head difficulty sama dengan problem. Nah, sehingga cari aja kata bendanya apa? Organization sama funding. Nah, kan organization sama dengan company nih guys. Di sini kan dia sama dengan company. Maka yang dibutuhkan di sini adalah funding. Sehingga jawabannya adalah funding. Raise the funding. Nah, gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Karena kan udah organization udah ada. Getting the funding needed for the project. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Kira-kira nomor 5 masih sama nggak? Di tempat yang sama atau enggak nih nomor 5 nih? Coba kita cek ya. Negative articles about the project appeared in the bla bla bla. Kita cari key idea-nya. Jadi selalu guys ya. Negative articles, key idea-nya sama appeared ya. Appeared. Coba kita cek apakah dia masih di paragraf yang sama. Nah, ternyata dia masih di kalimat yang sama bahkan guys. Ya, masih di kalimat yang sama. Jadi kata apa nih? Negative articles. Nah, negative articles sama dengan critical articles. Ya, dia sinonim di sini. Negative articles sama dengan critical articles, sehingga yang dekat di sini adalah press. Printed ini sama dengan appeared ya guys. Printed sama dengan appears, sehingga jawabannya di sini in the press. Oke. Gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya guys. Karena kita coba ke nomor 6. Kalau udah tahu caranya akan sangat simple. Nah, kita lihat nomor 6 guys. With the completion of the break arc, the tunnel was covered with. Nah, sekarang key idea-nya apa? Key idea-nya completion of break arc, the tunnel, sama covered. Oke, sekarang kita cek.
Apakah dia ada di paragraf selanjutnya? Kata-kata breakout atau tunnel. Ini Koci simulasi ya, simulasi. Tunnel. Oh iya, dia ada di paragraf berikutnya, guys. Ada di paragraf yang GWR nih, GWR. Ya. Nah, kita lihat di sini ada kata tunnel. Ini dia, kita ketemu kata tunnel. Nah, ya, ada kata tunnel, terus ada kata nih break walls ya. Break walls, ada kata breakout juga di sini. Arch. Nah, jadi jawabannya yang mana? Kata setelah yang mendekati ya, jawabannya yang dekat-dekat kata ini kan. Nah, jawabannya adalah ini, guys. Jadi tunnel yang ini mengacu kepada covered with itu sama dengan on top of. Ya, di atas kan sampul terlapis. Nah, dia on top of ini sama dengan covered with. Sehingga jawabannya adalah 2 meter deep layer of soil. Oke, 2 meter deep layer of soil. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah apa yang cover itu? Yang covernya adalah soil. Nah, jadi gitu cara menjawabnya, guys ya. Pertama adalah tadi seperti yang Koci bilang, kita review sedikit. Kalian key idea-nya ya. Pertama-tama mungkin kita review dari awal biar ini ya. Pertama-tama yang perlu kalian perhatikan adalah instruction-nya, ya kan? Setelah kalian dapat instruction-nya, selanjutnya kalian baca soal. Setelah baca soal, terus temukan key ideas. Setelah key ideas baru ke teks. Nah, di teks perlu diingat bahwa jawabannya selalu berurutan, ya kan? Jawabannya selalu berurutan. Jadi urutannya bisa dari paragraf 1 udah pasti sampai ke bawah. Nah, terus kalian cari key idea-nya dengan membaca cepat. Udah itu jawabannya adalah kata di dekat-dekat key idea tersebut. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah membahas salah satu jenis soal IELTS reading, yaitu note completion. Ya. Oke. Terus next kita akan lanjut membahas tentang contoh soal IELTS yang lain untuk masih dalam reading dengan teks yang sama, itu dia tentang not given true or false ya, true or false not given question. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut, let's go. Oke guys, halo, apa kabar? Balik lagi ya bareng Koci di sini. Tadi kita di bagian pertama kan kita udah bahas ya tentang teks yang sama, tentang IELTS guys. Jadi masih membahas teks yang sama ya, Development of the London Underground Railway. Nah, kan tadi di video sebelumnya kita membahas soal nomor 1 sampai nomor 6 ya. Nah, sekarang di video yang ini kita akan lanjutin membahas nomor 7 sampai 13. Ya, jadi seperti yang sudah diinfokan, biasanya kan reading IELTS itu satu teks 12 sampai 13 atau 13 sampai 14 soal, guys. Nah, pokoknya dia totalnya 40 aja. Nah, jadi dia terdiri dari 3 teks. Teksnya panjang-panjang. Nih kan bisa sampai 2 halaman, guys, tuh. Tuh, 2 halaman. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe pertanyaan yang lain, masih di soal reading. Jadi kalau tadi kita membahasnya note completion ya. Nah, sekarang kita membahas masalah true false not given questions. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menganalisa suatu statement, apakah itu true or false atau not given. Not given itu maksudnya dia informasinya tidak ada di teks ya. Bukan salah, tapi dia tidak ada di teks. Jadi dia nggak ditulis, guys ya. Oke, nah ini perlu hati-hati. Baik,
seperti biasa dalam menjawab IELTS, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah instruksinya. Ya, jadi instruksinya di sini kita diminta untuk menuliskan true, false, sama not given. Sebenarnya mungkin bisa kali kita tulis T atau F atau NG ya untuk menyingkatnya. Jadi itu bisa dua-duanya diterima guys. Ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, jadi pertanyaan nomor 7, ini coaching nggak simulasi baca ya. Jadi, other countries that built underground railways before the Metropolitan Line open. Nah, ini kita lihat guys. Sorry, ya maaf, nggak open. Nah, jadi kita seperti biasa kita cari ide pokoknya, key ideas-nya ya. Key ideas-nya berarti di sini kita cari noun-nya. Ada other countries, terus built, terus kata nah ini Metropolitan Line, terus ada kata open. Maka kita cari aja kata yang menyangkut ini di teks. Nah, kalau kita perhatikan di paragraf ini itu ada kata metropolitan. Berarti dia masuk ke sini guys. Ya, ke metropolitan. Nah, sekarang kita lihat apakah benar negara lain itu membangun railway sebelum Metropolitan Line. Sekarang kita cek. Began operation the first. Nah, ini mungkin ada kata Metropolitan Line nggak sebelum ini? Oh, ternyata ada guys di paragraf sebelumnya ya. Ini dia. Nah, jadi kita harus membahasnya itu secara berurutan. Ya, kalau lompat informasinya nggak dapet. Oke, nah ternyata di paragraf sebelumnya udah membicarakan masalah metropolitan guys. Jadi kita ke sini, kayak metropolitan yang ini. Nah, terus kita lihat, dia pertama open, ya, ada kata open. Terus was the world first underground railway, ya. Jadi dia the world first, yang pertama guys. Sehingga kalau kita bilang ada negara lain yang membuat railway sebelum metropolitan, itu pasti jawabannya salah. Ya, berarti ini masuknya false guys. Ya. Kenapa false? Karena di teks mengatakan bahwa the world's first underground railway. Sedangkan di statementnya dia bilang ada negara lain yang membangun sebelum. Nah, jadi sebenarnya key ideas ini di kata sebelum, kata before, yang berfungsi sebagai conjunction ya guys ya. Conjunction. Nah, gitu. Jadi dia nomor 7 jawabannya false. Masih tetap sama trik sama tipsnya guys. Reading IELTS selalu berurutan. Jadi kalau misalnya kita sudah di paragraf ini, pasti pertanyaan sebelumnya akan berada di paragraf setelahnya atau di kalimat setelahnya. Oke, nah coba kita uji nomor 8 ya. Kalau kita uji nomor 8, kita cari key idea-nya. Berarti nomor 7 false ya. Tadi coba tulis aja deh. Nomor 7 false. Nah, terus sekarang kita ke nomor 8. Key idea-nya apa nih, teman-teman? More people, oke, more people. Terus ada verbnya travel sama first day. Jadi kita lihat apakah benar lebih banyak orang travel to Metropolitan Line on the first day, ya. Nah, kita lihat nih. Manakah first day? Nah, ini on its first day. Ya, sama nih guys, on its first day ke sini. Terus almost 40,000 passengers. Ya. Nah, ini sinonim dari travel guys ya. Sinonim dari kata travel itu carry, dibawa dari ya. Nah, ada nggak sih informasi tentang more people ya than predicted? Nggak ada ya. Informasinya hanyalah almost 40,000 passengers. Ya. Jadi kita nggak tahu apakah ini more people atau enggak,
atau lebih dari yang diprediksikan atau enggak, tapi yang jelas angkanya ada. Sehingga nomor 8 ini nggak ada di teks informasinya guys. Maka kita jawabannya jadi not given ya. Ketika informasi itu tidak ada. Jadi dalam reading IELTS itu tidak disarankan menyimpulkan guys. Ya. Tidak disarankan untuk menyimpulkan. Jadi kalian harus ya tadi kayak video pertama copy paste ya. Kalau nyimpulin biasanya salah. Nah kayak gini nih, kalian mikir oh almost 40,000. Berarti almost 40,000 lebih dari yang diprediksi. Enggak ya. Karena dia ada angka tepatnya hampir 40.000 orang ya, 40.000 penumpang. Dan itu bukan more people than predicted. Sehingga dia nggak sama dengan informasi yang di nomor 8. Maka dari itu jawabannya adalah yang not given. Dia nggak ada di teks guys. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke nomor 9. Ini Coach hapus ya biar teksnya itu enak dibaca. Jadi nomor 7 tadi false, nomor 8 tadi not given. Nah sekarang kita ke nomor 9. Nah nomor 9 kita lihat apakah masih berada di paragraf yang sama atau enggak. The use of ventilation shafts failed to prevent pollution in the tunnels. Nah ini key idea-nya berarti the use of ventilation, terus fail, sama pollution in the tunnels. Nah sekarang kita cek. Ini ada nggak sih di teks yang berikutnya berbicara masalah ventilasi guys. Ya ini Koci sengaja ya simulasi reading nih biar kita berlatih sama-sama. Ventilation, nah ini dia ya ventilasi. Ini ventilation shaft. Dia bilangnya gagal ya guys ya, menghindari polusi, bener nggak? Nah kita cari aja kalimat sebelumnya atau setelahnya. Ini tunnels juga ada di sini kan, tunnels. Terus di sini juga ada ventilation. Wah panjang banget buat narik garisnya guys. Ventilation dan kalimat sebelumnya misalkan, however smoke and fumes remains a problem. Nah ini dia kan, smoke and fumes itu kan mengacu kepada pollution ya. Dia bilangnya gagal, berarti gagal sama dengan masalah guys ya. Nah sehingga jawabannya true. Jadi nomor 9 itu jawabannya true guys. Nah kenapa true? Karena infonya jelas ya. Dia bilang polusi, smoke and fumes itu polusi. Terus dia bilang gagal ya, masih remains a problem gitu. Jadi remains a problem artinya ya masih menjadi masalah gitu ya, belum ada solusinya. Oke, jadi gitu cara menganalisa cepatnya ya guys ya. Sekarang kita ke nomor 10. Kita cari key idea-nya. A different approach from the cut cover technique was required in London Central area. Nah kita lihat berarti ada kata different approach, cut cover technique, sama verbnya required, terus London Central area. Nah kita lihat ya, cut and cover. Coba kita cari kata cut and cover. Nah ini guys, ada di sini nih paragraf setelahnya cut and cover. Jadi kita lihat a different approach ya. Jadi pendekatan yang lain digunakan selain dari cut and cover technique. Kita lihat, the cut and cover method of construction was not an option. Nah, jadi dia bukan suatu pilihan. Oke, maka kalau bukan suatu pilihan, ada pilihan yang lain, ya kan? Nah, ini sama dengan kata different, guys. Ya, dia sama dengan kata different. Was not an option berarti ya ada metode yang lain, ya kan? Ada pendekatan yang lain. There is a different approach. Sehingga jawabannya nomor 10 itu true, guys. Nah, true. Karena dia ada di teks kan, nih jelas nih. The cut and cover method of construction was not an option. Nah, selain juga ya sebenarnya ada juga informasi tambahannya di kalimat setelahnya, yaitu the only alternative was to tunnel deep underground. Ini adalah
ini menjelaskan the different approach-nya. Ya. Itu untuk menjelaskan different approach-nya. Oke, sekarang kita analisa nomor 11, guys. Jadi jadi ini cara menganalisa cepat seperti ini di dalam text reading ya. Jadi kalian tinggal cari key ideas, kemudian kalian copy paste ke paragraf. Dia kalau di reading IELTS, informasinya itu bukan informasinya ya. Kata-katanya pertanyaan, kata-kata yang menyangkut pertanyaan itu semua ada di teks. Ya, jadi makanya readingnya nggak terlalu ribet ya guys, karena semuanya ada di teks. Nah, coba kita nomor 11 sekarang ya. Jadi the windows on City and South London trains were at eye level. Kita lihat, berarti kita key idenya window, City South London trains sama eye level. Sekarang kita cari mana di teks yang membicarakan masalah window. Nah, kita lihat paragraf yang window. Ya, ini cara reading pas nih guys. Nah, ketemu guys ya. Ini ada kata window di sini. Nah, maka jawabannya di dekat-dekat situ ya. Terus City South London. Nah, ini juga ada ini City South London. Ini jenis keretanya, jadi nggak perlu ini banget. Dan eye level. Eye level itu maksudnya seukuran mata ya. Seukuran mata. Jadi matanya masih bisa terlihat. Sekarang kita lihat. Baca kalimatnya ya. The carriages were narrow and had tiny windows. Nah, dia bilang ada tiny windows. Berarti kalau tiny, dia nggak eye level guys ya. Jadi kata tiny itu dia nggak eye level, lebih kecil ya, smaller than eye level. Maka jawabannya nomor 11 itu adalah false ya. Kenapa false? Karena di teks bilangnya tiny, sedangkan di soal bilangnya eye level. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 12. Ini kita langsung gas saja nih guys, karena kalian udah pada pinter ya. Nah, sekarang kita cari key idea untuk nomor 12. Pertama ya otomatis City South London Railway. Terus financial success. Kita cari ya. Kata financial success ada nggak di teks? Ini paragraf terakhir pasti di sini dia jadinya guys. Tadi udah kata bilang windows, maka pasti di kalimat setelahnya. Nah, ini dia. Ada kata profit. Jadi profit ini sama dengan financial ya. Jadi sama dengan financial. Ini typical IELTS banget guys, dimana kata-katanya mengacu kepada sinonim ya kalau untuk reading. Jadi financial success, profit. Dia bilang sukses, sedangkan di teks dia bilang it didn't make a profit. Jadi kalau didn't make profit ya berarti rugi dong guys ya. Dia nggak sukses tapi unsuccess dia. Nah, sehingga nomor 12 itu jawabannya false juga ya, karena di teks bilangnya it didn't make a profit, tapi di sini dia bilang financial success. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Nah, di nomor 13 kita lihat key ideas-nya ya, trains on Twopenny Tube and then always run on time. Nah, ini run on time. Kita lihat ya. Kita cari Twopenny atau Twopenny Tube. Nah, ini dia guys. Ada di kalimat setelahnya ya, Twopenny Tube. Terus dia baca secondnya, it's very popular, bla 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 bla. Nah, jadi kalau dibaca di kalimat ini aja gitu ya, sampai locomotives, ini nggak menunjukkan adanya waktu guys, nggak menunjukkan adanya jadwal. Kan dia bilang nearly always run on time. Ini pun nggak di teks pun nggak ada membicara masalah time. Sehingga yang nomor 13 itu jawabannya not given. Ya, NG. Kenapa not given? Ya karena nggak ada informasi terkait dengan time di dekat-dekatnya Twopenny Tube gitu kan. Nah, sehingga jawabannya not given. Oke. Nah, jadi seperti itu guys, cara tips and tricks menjawab pertanyaan true, false, and not given ya.
Nah, kita udah belajar membahas satu teks dengan dua jenis pertanyaan reading, yaitu pertama note completion, yang kedua true false not given. Next, kita akan membahas lagi reading berikutnya dengan jenis pertanyaan yang lain, ya. Karena di setiap teks di IELTS itu pertanyaannya beda-beda. Oke. Nah, baik. Kalau gitu, Coach pamit dulu. Next time kita akan bahas lagi tentang reading, ya. Coach mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.